Selamat siang. Selamat siang. Halo Mbak. Iya. Tadi sampean cari kita ya? Mm-mm. Gimana cerita? Panjang kali lebar. Jendelang anak. Gendulang anak. Pulang punya anak. Aku pulang dari Hongkong loh, sudah lama, Cek. Tahun piro? 2018 kayaknya. Oh, oke. Langsung 2018. Malaysia. Cuma 2 tahun kan, pertama aku 2 tahun kurang 4 bulan di interminate. 2 tahun kurang 4 bulan di interminate. Kenapa kok di interminate? Aku nggak tahu, moro-moro langsung di interminate. Utang bank? Apa Orai? gawe cawet Jadi ini bae? masalah karo, jadi ada masalah karo Mbak. Jadi Mbak kan dipindah neng panti jompo liyane to, neng anu kuwi lho. Jadi aku bani anake dhewe langsung, tapi aku pas mulai ini boleh pembantu nah ngono lho. Apa sampean kurang senyum? Gak Mbak lho yo kaya tak anu langsung, tapi dipindah nang kono memang Mbak kaya gak seneng lho, tapi mbuh piye. Oke. Sampean umur berapa sekarang? 42. 42. Paspor masih hidup apa mati? Kayaknya tahun 2025 mati kayaknya. Aku nyambung sing ngi kuwi ning Malaysia kono. Nyambung paspor. Oke, sebentar. Story sampean pernah ke Taiwan? Iya, pertama. Taiwan tahun berapa? Ingat nggak? Budale 2011, pulang 2015. Jaga apa itu? Jaga orang tua. Stroke? Apa masih sehat? Stroke. Stroke. Kakek nenek? Kakek. Kakek. Berarti mandiin lah ya. Iya. Terus habis itu sampean ke Hong Kong tahun 2016 sampai tahun 2018. Jaga apa itu? Jaga nenek gue. Di rumah ada siapa aja? Nenek. Di rumah ada kakek, tapi anaknya tiap sore datang di rumah lah makan. Berarti kakek dan nenek. Tapi sing neneknya didadek ning ning panti jompo. Oh, begitu. Daerah mana itu, inget nggak? South Harrison. Oh, South Harrison. Oke. Tinggi badan sampean berapa? 150 kayaknya. Apa? 150. Berat badan? 40. Kok kurus? Kurang duit Makin ah. kurus sekarang. Ke Malaysia tahun berapa? Habis pulang dari Hongkong itu langsung ke Malaysia. Terus pulangnya kapan? Pulang Indonesia kapan? Pulang Indonesia aku sudah 3 tahun ini di rumah. Berarti tahun 2020 pulangnya. Di Malaysia PRT atau pabrik? PRT. Jaga apa? Bersih-bersih. Oh, cuma bersih-bersih. Cuci mobil? Enggak. Bersih-bersih sama bantu masak saja. Oke. Sampean tuh habis dari Taiwan ke Hong Kong kok malah mudun ke Malaysia, kenapa? Ning Taiwan aku bisa jadi kaburan, Ce. Oh, Taiwan kaburan. Mau ke sana lagi nggak bisa. Oh, terus ke Hong Kong. Terus kok habis itu ke Malaysia? Iya, pulang itu ke Malaysia. Bahasanya sampean apa? Kantonis, Mandarin, Inggris, campur? Mandarin. Berarti sampai sekarang cuma Mandarin? Ya kantonis sih, soalnya ya sedikit-sedikit. Orang kakaknya jarang ngajak ngomong, aku nang Hongkong. Oh, tapi Mandarin lancar? Ya, rada lali lagi. Nah, terus piye lek sampean kok dintermenit meneh? Kerjane mau ke Hong Kong ya harus prepare lagi, menyiapkan segalanya dari awal lagi, bahasa, mental,
terus fisik kayak gitu. Ya cek eling cuma kan nggak terlalu lancar ngono lho, Cek. Makanya Kak, sekarang gini syaratnya kalau sampean ingin balik lagi ke Hong Kong, sampean harus bikin video dalam percakapan dalam bentuk bahasa Mandarin dan Kantonis mix, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Sampean sebutkan ngose Botongwa, Sisu Kongtongwa kayak gitu. Terus sampean sebutkan nama sampean, umur, terus menikah, punya anak berapa, pernah kerja di Taiwan 3 tahun, jaga loyanka. Terus di Hong Kong 2 tahun, jaga loyanka. Kayak gitu. Terus sekarang aku pengen lagi ke Hong Kong. Di Hong Kong sampean jobnya apa aja, jaga loyanka itu, bangun pagi ngapain, kayak gitu kan. Terus bisa masak masakan Cina itu apa aja yang bisa dimasak gitu. Gitu baru nanti sampean kalau ada majikan yang oke sama sampean baru bisa proses. Kalau proses sih bisa-bisa aja. Cuma sampean bisa dapat atau tidaknya majikan itu ya dari sampean cara interview itu meyakinkan atau tidak gitu. Gitu. Lagian aku lo nggak di Jawa juga, jauh loh, Cek. Di mana? Aku di Sulawesi. Ya wis lah, kalau memang sampean niat kepengen proses ya mau nggak mau ya sampean harus pindah domisili ke Jawa gitu. Kalau sampean pengen kok tapi posisinya sampean masih setengah hati. Prosesnya dulu aku yo ning Jawa. Berarti sampean asli Sulawesi? Gak, asli Kediri aku. Kediri kok melancong nyampe Sulawesi? Lah ikut mae teran. Oh, Begono. Oke. Kediri mana asale? Kediri Wates. Oh, Wates Lor Kidul. Wates anu kuwi ngendi? Patok. Oh iya, saya nggak tahu. Patok. Iya. Oke. Ya wes, pokoknya persyaratannya ya sekarang ini karena sampean domisilinya masih di Sulawesi ya otomatis mau nggak mau masih ngambang prosesnya kayak gitu ya. Karena sampean kalau mau proses ke Hong Kong ya mau nggak mau sampean harus pindah domisili. 1, 2 sampean juga harus siap mental. 3 bahasa sampean juga harus perlu belajar lagi. Walau sampean sudah X kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau sampean udah nyampe ke Hong Kong tidak ada banyak kendala kayak gitu. Karena sampean tahu sendiri kan Hong Kong itu keras. 2 kalau nggak siap mental, bener salah ya kita itu tetap salah lah. Namanya kita juga kerja kayak gitu kan. Bos bener salah ya tetap benar. Namanya juga bos yang ngasih gaji ke kita kayak gitu Mbak E. Iya. Kenapa kok pengen balik lagi ke Hong Kong Mbak? Kalau duit. Ngono ya alasannya. Kalau nggak punya duit lari lagi ke Hong Kong. Iya. Ajane yo pengen duwe modal nek ngono lho, Cek. Ya makanya harus semangat no. Semangat lagi. Semangatnya sampai iki jek separo. Niat ingsun niku wis piye carane berangkat ya. Soalnya Hong Kong itu bukan dinilai dilihat dari gajinya, perjuangannya. Pokoknya kalau kita mau bekerja dengan sabar, ikhlas ya insya Allah barokah. Tuh, tapi kalau kita kerjanya nggak ikhlas ya sebesar apapun kita dapat itu ya hilang wis sembuh. Duit itu nggak tahu hasilnya kemana gitu. Omahe rong dadi. Alhamdulillah nang Hong Kong iso nggawe omah tapi pun dadi. Makane mumpung sekarang umurnya masih 42, ndang digercep, gerak cepat kayak gitu. Nanti kalau sampai usianya sudah 45, sedikit susah ke Hong Kong lagi. Gitu. Mumpung masih 42 ini masih banyak peluang, sampean masih mau kayak gitu kan, ada banyak majikan yang mau, cuman sampean harus benar-benar bahasanya lebih fokus lagi, belajar bahasa, terus harus fokus, terus masakan Cina itu penting banget. Orang sini tuh siap pakai, inisiatif, kreatif kayak gitu. Kalau kita mah walaupun merasa sudah pengalaman tapi nyampe sininya kita bingung kayak ngeblank karena apa? Kurang fokus, ya sudah selesai, nggak bakal nyampe finish. Ada satu lagi. Apa? Ilfil. Bahaya. Tuh bujuku mau ngomong, Nadeling. Halo. Halo. Ada satu lagi Mbak, yang ini di luar prediksi.
Dan nggak semua teman-teman itu bisa menyadari kasus ini. Iya. Kasus ini namanya ilfil, Mbak. Sampean ngerti? Apa itu, Bang? Sampean ngerti nggak ilfil? Gak ngerti. Ilfil itu kayak gini nih. Sampean ngelihat seseorang, aku nggak seneng karo wong iki gitu loh. Paham nggak? Nggak suka sama orang tapi nggak ada reasonnya. Itu yang dinamakan ilfil. Nah ini yang bahaya. Kasus ini yang tidak bisa. Nah kasus ini biasanya sekali lagi ada dua penyebab dan dua hal. Penyebab pertama ya, tipe manusianya itu nggak suka kalau diramah-ramahin. Bisa dipahami nggak Samen? Oh iya. Samen ngerti nggak? Ada orang yang diem terus kita mencoba ramah-ramah sama dia, ya kan? Ngalem-ngalem sama dia. Tahu kan ada yang kayak gitu tuh. Orang kan jadi ilfil karena tipenya dia begitu. Tapi ada juga orang yang kepingin dimanja-manjain terus diramah-ramahin. Tapi ya kan, kitanya nggak bisa ngasih itu kepada dia. Nah ini psikologi ini yang paling sulit, yang menjadikan banyak kegagalan di Hong Kong, apalagi ex-Taiwan. Ex-Taiwan itu benar-benar antara majikan Taiwan dengan majikan Hong Kong. Artinya gini loh, Cina Taiwan sama Cina Hong Kong itu nggak sama. Iya, beda. Nah itu yang harus. Jadi kalau Taiwan itu lebih longgar, ya kan. Walaupun ada yang ekstrim, yang keras, tapi ngomong pun itu nggak terlalu nyakitin. Iya. Ngomong itu masih ditata. Saya bukan orang yang sok tahu ya, tapi beberapa teman-teman yang mengeluh ex Taiwan itu saya mencoba membaca kenapa sih gitu loh. Ada apa sih kok ex Taiwan ini terlalu jomplang gitu loh. Padahal bahasa Mandarin kan bisa. Ternyata Cina daratan di Hong Kong dengan Cina Taiwan itu sangat beda karakternya. Iya, memang beda. Nah di situ Mbak, makanya sampean juga ya aku nggak ngerti ya kronologisnya, tapi rata-rata. Nah terus psikologi gini Mbak, sampean di Taiwan itu udah pernah overstay. Artinya ketika mau ke Hong Kong itu kan pemikiran sampean pada saat overstay itu kan ada yang masih nempel. Gitu loh. Masih alah. Ya, elek-elek aku tak ngene. Nah, saya pertama kali masuk ke Jepang, ketemu dengan adik saya. Kata-kata yang selalu saya ingat dari adik saya itu begini. Ketika kamu sudah menginjakkan kakimu di Jepang, agar kamu kuat, kamu harus melupakan Indonesia. Ini ekstrim, Mbak. Artinya, melupakan Indonesia itu bukan kita melupakan, tapi sejenak kita mencoba memahami bagaimana orang Jepang itu etos kerjanya, tabiatnya, kelakuannya itu saya disuruh melihat itu. Jadi jangan dilihat ukurannya di asal negara kita. Adikku bilang kayak gitu. Itu adikku ya. 2011 saya menginjakkan kaki saya di Jepang. Jadi saya bisa memahami kalimatnya dia itu kenapa dulu seperti itu baru-baru belakangan ini. Oh, dulu ternyata adikku. Nah, akhirnya ya sudah, waktu itu kan memang ya tempat baru, kita harus menyesuaikan. Ya sembarang kalir ngalai. Kayak aku karena sama adikku ya, ini sama adikku aja ya, sekeluarga. Yang pertama, makannya itu sedikit. Adikku tuh makannya sedikit. Terus katanya dia, kalau kamu mau lapar ya kamu makan roti tawar katanya. Makannya sedikit. Habis itu minumnya di kulkas itu tehnya pahit. Jadi nggak enak sih, tapi karena aku serumah waktu itu masih nyoba bagaimana bertahan, aku serumah sama adikku.
Begitu aku baunya nggak enak dikit, adikku wis nggak toleransi. Aku ngentut sedikit nggak toleransi. Kakiku bau sedikit pakai sepatu dia udah nggak toleransi. Mau nggak mau itu kan zona yang sangat tidak nyaman toh Mbak. Iya. Habis itu aku cari pekerjaan. Nah terus aku mencoba mengingat apa kata-kata dia. Karena ini komunitas baru, tempat baru, bagaimanapun aku harus menunjukkan. Akhirnya terbukti awal-awal aku kerja itu 15 orang. Nah lainnya sudah mulai duduk, aku masih melihat ada yang nggak beres, aku beresin. Ibaratnya KB wis lungguh. Kan di situ ada kakak ketuanya. Kita nganggep kalau pekerjaan itu ada kakak ketuanya. Ya orang bilang pasti ya, jilat lah, sok-sok kerja dah, kan kayak gitu. Wong semuanya istirahat kok. Aku nanyain, itu tuh mau di mana karena belum beres gini. Sudah nanti bawa sana, kalau udah selesai kita istirahat semuanya. Dia bilang, baru ketika dia bilang kayak gitu ke saya baru saya istirahat. Ternyata dari 15 diminta lagi 7, saya diikutkan. Setelah diminta 7, saya diikutkan lagi 5 orang. Setelah itu aku disuruh bantuin gantiin dia, kerjanya dia mau libur. Nah habis itu saya udah mau pulang ke Hong Kong, dia bilang, loh kamu nggak di sini aja toh, bantuin kerja gitu. Nah dari situ saya belajar, oh iya ini tempat baru, aku harus menyesuaikan. Ya akhirnya 3 bulan di Jepang lumayan dapat 45 juta walaupun visa turis. Nah itu loh Mbak, itu yang terkadang kita itu ada yang siap dan ada yang enggak. Ada perlakuan yang nggak bisa kita terima gitu loh. Tetapi ketika kita tidak menyadari, Hong Kong itu kan mulutnya kan kayak silet gitu loh, kayak hati itu tersayat set gitu. Memang sudah merasakan. Nah kan. Hong Kong karo Taiwan pada jeda. Makanya kenapa aku kalau ngomong sama anak yang mau proses itu pahit, aku pasti. Kalau bisa dia mundur. Karena masalah, Mbak. Non itu masalah. Tapi ketika berkali-kali kita ngomong jahat, kita ngomong ketus, kita ngomong gaplei, karena dia ngerasa bahwa ya sudah, apapun yang diomongin aku maju terus, kenceng. Tapi kalau orang yang sudah neglek kan, wong Indonesia itu kan kayak gitu. Dihatosi itu kok ngarep ya wis mburi, alah malas lah. Kan kayak gitu tuh. Gitu Mbak. Tapi saya percaya diri Mbak. Saya ngonten Mbak. Dan saya nunjukin beneran. Karena bener-bener yang menjadi nek kerja, siapapun bisa kerja Mbak. Iya. Siapapun manusia itu bisa kerja. Tapi mental itu semua nggak sama. Setiap manusia punya ketahanan yang berbeda-beda. Gitu. Nek pengalamanku di Hong Kong, aku tidurnya di lapangan, aku gelandangan, wis gak kena diatur. Dari awal memang gak kena diatur. Jadi kalau gak kena diatur, aku gak masuk lewat PT. Aku gak masuk lewat aturan yang benar. Enggak. Aku masuk lewat aturanku dewe. Tetapi kan konsisten saya. Konsekuen. Karena aku nggak lewat PT, aku nggak lewat agent, aku budal dhewe karo turis, ya wis, aku mau nggak mau, aku nggak ada harapan, nggak ada gandolan, nggak enek sing tak kecewakno, ya aku mau awakku dhewe dan aku harus bertanggung jawab ke diriku sendiri. Ya. Itu saya Mbak, gitu loh. Tapi ketika kita sudah masuk melalui prosedur, ada agent, ada pemerintah, ada aturan, ada majikan, ada PT. Itu kan keterikatan semua. Nah, kalau kita sudah siap merasa terikat, ya sudah monggo jalur itu. Kalau kita nggak mau terikat, ya sudah cari pengetahuan seluas-luasnya gimana caranya tidak terikat, tapi kita bisa berjuang. Nah, gitu. Saya terus terang Mbak, saya itu orangnya dari awal dulu nggak percaya yang jenenge PT, jenenge agent, saya nggak percaya. Nah, aku budal dewe ke Jepang, aku budal dewe ke Hong Kong, aku juga budal dewe, persiapannya 6 bulan, cari-cari info, cari-cari. Bukan persoalan gaya sombong atau apa gitu loh Mbak. Karena memang aku nggak mau merugikan siapapun.
kalau toh pun terugikan itu diriku sendiri yang rugi. Dan aku gak nyakiti siapapun kalau aku pakai caraku kan gitu loh Mbak. Banyak sekali hari-hari ini yang teman-teman itu ngerasa bahwa alah lah kan kayak sampean nih kan, sampean pingin jadi kaburan ya sudah kan sampean tanggung sendiri semuanya kan. Dan di endingnya sekarang sampean nggak bisa ke Taiwan itu kan sampean sudah paham risikonya. Jadi seperti itu. Enggak Kak, saya nggak ada masalah Mbak. Mau siapapun backgroundnya, mau kaburan, kadang-kadang Mas tatoan boleh berangkat nggak gini. Ya aku bilang Hong Kong tidak nyalain orang kena tato, tapi Anda berproses di Indonesia, yang notabene-nya orang Indonesia itu bertendensi ketika orang bertato itu anak nakal. Jadi ya sudah, itu kan penilaian masyarakat Mbak, penilaian orang kita. Terus makanya ada beberapa orang kaburan ngomong sama saya ya nggak ada masalah kaburan, tapi kalau aku ngomong kemudian dia mulai tingkat ngeyelnya ada, nggak terimone kelihatan, terus mulai nggak manut aturan, aku selalu bilang sama bojoku nggak usah diproses, aku bilang, daripada aku kena masalah, aku bilang. Nggak selalu harus sama kita, kan kadang nggak semua juga bisa kita terima Mbak. Terkadang aku bilang, walaupun terkadang kita meroses 10 sampai 20, ternyata yang blessed juga 2. Dari beberapa yang kita kemarin mulai intensif proses itu ada 2 yang akhirnya di-interminate sama majikannya. Ya mungkin bojoku nek ngomong terlalu pinter paling, dia bilang begitu. Ya wis gak apa-apa lah. Bagi kita, tugas kita adalah membantu dia untuk mendapatkan majikan, untuk mengikuti proses yang benar. Kalau mereka hanya belok, itu kan pilihannya mereka. Ya sudah, kita sudah, jangan merasa kita kalah. Kehilangan duit itu tidak ada masalah. Tapi kalau kehilangan sifat kita yang jadi baik, itu yang menjadi persoalan Mbak. Karena sifat baik, orang baik itu kan abot loh Mbak. Jadi wong apik iku wangel, abot, berat, gak semua orang bisa. Iya kan? Makanya sampean kalau dulu mungkin saya sampean kaburan, saiki sampean wis duwe anak, wis duwe bojo, wis duwe tanggung jawab, kudu ngopeni, setidaknya berpikirnya itu bisa berubah. Karena setiap manusia itu selalu berubah. Saya yakin. Nah, berubahnya baik dan enggak, itu kita nggak bisa menilai. Kita nggak bisa menilai, nggak boleh judgement, nggak boleh menghakimi. Itu pilihan mereka. Tapi bisa kita mengatakan tidak. Nah, kan sudah ada babynya juga, sudah ada anaknya, ya kan. Mikirin nih masa depan besok gimana, mau sekolah kayak gimana, kayak gitu toh. Iya. Akhirnya mau mutusin sesuatu mikirnya berulang-ulang kan, karena sudah ada pengalaman 1 kali kan. Ya begitu, pengalaman 2 kali di-interminate lagi kan di Hong Kong. yang komen di channel YouTubeku itu juga aku Singapura, udah aku masih belum kuat mental untuk ngetes ke Hong Kong, aku tak di Singapura dulu. Nah, ya wis kelihatannya mau minta diperhatikan mamanya. Oke, gitu ya, Mbak. Ya. Nanti kalau sudah longgar ya, sudah bagaimanapun kalau sampean masih mau monggo silahkan apa yang disampaikan bojoku, atau silahkan tonton konten terus, mudah-mudahan sampean benar-benar ready. Kalau memang iya, kalau merasa oke, maju mundur mending baik jangan. Tapi kalau maju jangan ada kata mundur. Anaknya kecil-kecil soalnya. Oke. Gitu aja Mbak ya. Sehat selalu buat sampean, salam buat keluarga. Ya, makasih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Buat teman-teman semuanya ya. Banyak merasakan Indonesia susah golek duit. Butuh duit ya.
Woi, bojoku, Yes, Indonesia butuh duit. akeh wong loro. Gara-gara gak ada duit. Loro pikir sakno. Gara-gara Ya gak oke lah, apapun itu ceritanya. Satu hal ya, perjuangan itu nggak cuma sampai di sini. Hong Kong walaupun terlihat, ya kan, terlihat syahdu dan wow, tapi ternyata nggak semudah yang kita pikirkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.